Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narmadina Syafarina, NPM 18630377, kelas 5A, Nonrek Banjarbaru, Fakultas Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik evaluasi. Sebelumnya saya minta maaf jika banyak kekurangan dalam presentasi saya kali ini. Evaluasi bertujuan untuk menguji kegunaan usability dan fungsi atau functionality dari sistem interaktif. Evaluasi dapat dilakukan pada laboratorium, lapangan pekerjaan, kerjasama dengan user. Beberapa pendekatan yang mengevaluasi perancangan atau desain ada metode analitik, metode review, metode berbasis model. Beberapa pendekatan yang mengevaluasi implementasi antaranya metode eksperimen mental, metode observasi, metode query. Metode evaluasi harus dipilih secara cermat dan harus cocok dengan pekerjaan. Evaluasi digunakan untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan pengguna atau user. Proses ini tidak dikerjakan dalam satu fase proses saja, tetapi melalui perancangan dengan prinsip life cycle. Dengan hasil dari evaluasi dikembalikan untuk memodifikasi perancangan. Tujuan evaluasi ada 3. Melihat berapa jauh sistem tersebut berfungsi, melihat efek interface dari pengguna, dan mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Jenis-jenis evaluasi ada 2. Jenis yang utama dari evaluasi ini biasanya digunakan pada kondisi laboratorium yang dilaksanakan pada lingkungan kerja atau lapangan. Yang pertama, dalam kondisi percobaan. Kedua, dalam kondisi lokasi kerja sebenarnya. Ketiga, participatory design. Pada kondisi percobaan, penggunaan pengujian sistem ini pada ruang percobaannya mempunyai beberapa kondisi. Di antaranya, laboratorium yang bagus biasanya memiliki fasilitas perekam audio atau visual yang baik, cermin 2 arah, komputer beserta perlengkapannya yang mungkin tidak ada pada lokasi kerja sebelumnya. Kedua, operator bebas dari gangguan yang menghambat pekerjaan. Ketiga, beberapa situasi hanya dapat dilakukan di lab seperti sistem yang digunakan di tempat pada lokasi berbahaya atau lokasi yang terpencil, contohnya stasiun ruang angkasa. Dapat memanipulasi situasi untuk memecah masalah dan melihat sedikit penggunaan prosedur untuk membandingkan beberapa alternatif perancangan dengan situasi sebenarnya merupakan salah satunya. Lalu selanjutnya ada situasi pada laboratorium tidak dapat menggambarkan situasi ruang kerja sebenarnya dan terdapat beberapa orang yang tidak bisa bekerja pada kondisi di laboratorium. Pada kondisi lokasi kerja sebenarnya atau lapangan, pengguna pengujian sistem ini pada lokasi kerja sebenarnya mempunyai beberapa kondisi. Di antaranya tingkat gangguan yang melebihi ambang batas, tingkat-tingkat pergerakan yang besar, dan instruksi yang tetap seperti panggilan telepon yang menyebabkan observasi ini sulit dilakukan. Selanjutnya ada situasi yang lebih terbuka antara sistem dan pengguna, di mana kondisi ini tidak ditemukan pada kondisi di laboratorium. Selanjutnya ada observasi pada lokasi kerja sebenarnya lebih baik dilakukan daripada di laboratorium, dan gangguan-gangguan yang terjadi pada lokasi ini digunakan sebagai situasi yang mewakili situasi sebenarnya dan digunakan untuk proses penyimpanan dan pengembalian selama tugas. Ada juga suatu pemikiran yang melibatkan keseluruhan alur perancangan dan tidak hanya proses evaluasi saja. Itu termasuk dalam participatory design. Selanjutnya ada perancangan ini dilakukan pada ruang kerja yang melibatkan pengguna yang tidak hanya digunakan sebagai subjek percobaan tetapi juga sebagai anggota yang aktif dalam tim perancang.
Argumennya adalah user dianggap ahli dalam konteks dan perancangan hanya dapat efektif pada konteks tersebut jika para ahli ini memberikan kontribusi yang efektif ke perancang. Selanjutnya, mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, meningkatkan lingkungan kerja dan tugas ini membuat perancangan dan evaluasi berorientasi kerja atau konteks dibanding berorientasi sistem. Mempunyai sifat kerjasama atau kolaborasi yang pengguna dilibatkan sebagai anggota tim dan mempunyai kontribusi pada setiap tingkat perancangannya. Mempunyai pendekatan interaktif, perancangan adalah suatu subjek untuk evaluasi dan revisi pada setiap lingkungan. Beberapa metode membantu untuk mengomunikasikan informasi antara pengguna dan perancang. Antaranya ada brainstorming, storyboarding, workshop, pensil, dan kertas percobaan. Metode-metode ini tidak semuanya digunakan secara eksklusif dalam participatory design. Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman antara perancangan dan pengguna. Mengevaluasi perancangan. Evaluasi ini terjadi setelah proses perancangan. Sejumlah metode dibuat untuk mengevaluasi perancangan sebelum implementasi, yaitu cognitive walkthrough, heuristic evaluation, review based, dan model based. Mengevaluasi implementasi. Perbedaan yang besar dengan evaluasi perancangan adalah keberadaan implementasi sistem yang ada dalam berbagai bentuk. Hal ini dapat dimulai dari simulasi kemampuan interaksi sistem, sebagai contoh Wizard of Oz, melalui fungsi prototipe dasar dengan sampaian dengan sistem yang telah diimplementasi secara keseluruhan. Lalu ada metode empirik atau evaluasi eksperimen. Sejumlah kondisi eksperimen ditentukan yang berbeda dalam hal nilai dan variabel tetap yang terkontrol. Setiap perubahan dalam pengukuran perilaku atribut ke kondisi yang berbeda dalam bentuk dasar adalah sejumlah faktor penting terhadap keseluruhan kehandalan eksperimen yang harus dipertimbangkan dalam suatu perancang eksperimen. Adapun faktor-faktor tersebut adalah subjek, variabel, hipotesis. Perancang eksperimen terbagi dari beberapa jenis, yaitu between groups, within group. Pengukur statistik terbagi menjadi discrete variable, continuous variable. Di sini dapat dilihat uji kontingensi dari subjeknya, variabel diukur. Contoh parametric testnya. Di sini ada contoh-contohnya, bisa dilihat langsung. Contoh mengevaluasi perancangan icon. Setelah semuanya sudah, lalu ada analisa protokol. Terdapat beberapa metode untuk merekam kegiatan user, yaitu paper and pencil, audio recording, video recording, computer logging, and user notebook. Dalam prakteknya, kebanyakan campuran dari metode perekaman digunakan. Yang biasa digunakan dalam metode perekaman itu ada automatic protocol analysis tool, yaitu sistem prototipe yang berjalan pada multimedia workstation yang dihubungkan langsung ke video recorder. Lalu ada post-text walkthrough, yaitu seiring data dapat melalui observasi langsung tanpa interpretasi. Lalu ada teknik query terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu interview, questionnaire. Lalu ada beberapa
ada beberapa faktor yang membedakan teknik evaluasi yang berbeda yang membantu kita dalam memiliki teknik yang sesuai, yaitu tingkat siklus, jenis evaluasi, tingkat objektivitas, subjektivitas, jenis ukuran yang tersedia, informasi yang tersedia, kesiapan dari suatu respon, tingkat gangguan yang tidak secara langsung, dan sumber yang tersedia. Metode-metode ini terbagi menjadi design versus vs implementation, laborative vs field studies, subjective vs objective, kualitatif vs quantitative measures, informasi yang tersedia, dan kesiapan suatu tindakan, intrusiveness, dan sumber-sumber. Berikut adalah klasifikasi teknik evaluasi. Jadi sekian saja presentasi saya saat ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.